Ibu Nadia, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga siang ini masih diberi nikmat sehat untuk mengikuti acara webinar berbagi aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak saya, untuk berbagi tentang yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak. Acara akan dimulai dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang telah mensupport, lalu ada materi yang akan saya sampaikan dan kita bisa diskusi bersama. Baik, kita mulai acara pertama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Lubangboyan Malang, Ibu Yusdiani SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Faris sebagai Wakil Pengadilan, Wakil Kesiswaan, Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini dalam rangka kita sharing bersama materi tentang budaya positif di sekolah. Saya sangat menyambut baik kegiatan ini dalam rangka peningkatan teman-teman semua untuk kita saling berbagi di sekolah tentang tugas-tugas kita dalam rangka mengikuti pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar, karena memang di situ ada unggah karya atau aksi nyata ya Bapak Ibu, biarlah ini menjadi pembelajaran yang positif bagi kita semua, dan saya harapkan teman-teman juga yang sudah masuk ke kegiatan pelatihan mandiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahkan saya pun akan mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Harapan saya kegiatan ini bisa kita ikuti dari awal sampai akhir sehingga materi yang akan disampaikan oleh Bu Maiswari benar-benar dapat kita pahami bersama. Terima kasih sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu semua, akan saya mulai tentang sharing tentang materi budaya positif ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Bapak Ibu, saya mengikuti pendidikan guru penggerak sejak bulan Mei ya Bapak Ibu. Pendidikannya 6 bulan. Materinya beraneka ragam Bapak Ibu, tapi sangat bagus sekali kalau kita pelajari dan kita terapkan di sekolah. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar ya, sekarang sedang ada pendaftaran di penggerak angkatan 8, 9, 10. Bagi yang masih usianya di bawah 50, Bapak Ibu bisa ikut seleksinya untuk bisa diterima di pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Banyak manfaat yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, siang ini saya akan coba bawakan materi budaya positif di sekolah. Materi ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu dengar, tapi bisa kita ulang ya untuk manfaat kita bersama. Bapak Ibu, sebelum dimulai saya akan sampaikan pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Nanti mohon ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan pemantiknya adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat ini? Mohon kiranya 1 atau 2 orang untuk menjawab pertanyaan ini. Ada Bapak Ibu? Oh ya, Bu Ika. Silakan Bu Ika. Ya,
Sesuai dengan pertanyaannya, apakah hukuman dapat untuk mendisiplinkan anak? Kalau pendidikan zaman dulu itu kan masih hukumannya berupa ada yang fisik, mungkin bisa lari, push up atau sit up. Tapi seiring kemajuan dan sekarang ada hak anak, jadi hukumannya itu adalah yang mendidik. Saya terbiasa kebetulan di kelas dari zaman dulu dengan sekarang, sejak tidak ada fisik, saya menghukum anak dengan hitung-hitung melatih anak menulis. Jadi saya tujuannya adalah menggerakkan motorik jarinya, karena saya mendidik anak untuk menulis itu saya selalu huruf sambung. Jadi saya beri hukuman kalau dia tidak membuat PR, besoknya saya buat hukuman dengan menulis saya berjanji tidak akan mengulang lagi sebanyak 100 nomor. Kemudian harus ditandatangan orang tua dan harus tulisan sambung. Apabila dia tidak tepat waktu, saya tambah lagi 100 jadi 200. Dan sampai sekarang saya berjalan. Kemudian bukunya tidak boleh ganti dari awal masuk sampai akhir, itu harus terisi. Nanti di akhir kenaikan kelas saya beri reward. Yang bukunya kosong tidak ada hukuman, itulah anak yang disiplin. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika atas jawabannya. Jawaban Bu Ika akan terkait dengan pernyataan nomor 2. Jadi yang Bu Ika lakukan itu ada di pertanyaan nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu yang Bu Ika lakukan dengan menulis apa tadi? Sambung ya. Nah, itu hukumannya itu. Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan statement nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti yang dilakukan Ibu Ika dapat meningkatkan disiplin anak? Mohon Bapak Ibu bisa memberi tanggapan. Baik Bu Arum, silakan. Terkait tentang hukuman, namanya hukuman baik itu pun positif atau negatif itu pasti akan membekas ke anak ya Bu ya. Kalau menurut saya untuk meningkatkan disiplin bukan hanya memberikan hukuman kepada anak, tapi mungkin teguran dulu yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, yang jelas saya tidak setuju dengan memberikan hukuman baik itu positif atau negatif. Yang jelas itu sangat membekas. Alangkah lebih baiknya kita memberikan teguran dahulu sebelum memberikan hukuman, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Arum. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, ini yang sering kita lakukan ya, dengan namanya reward. Reward bisa berupa poin, kan sekarang banyak tuh tata tertib pakai poin ya, poin reward itu. Kalau melakukan pelanggaran dikurangi poinnya, ya seperti itu. Atau kita beri bintang-bintang di kelas, siapa yang rajin dikasih bintang, gitu ya. Jadi yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju nggak dengan pendapat ini? Iya, setuju. Setujunya ada alasannya. Iya, setuju. Mungkin lebih baik memberikan reward yang terbaik biar mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, gitu. Bukan diberikan hukuman. Jadi kita memberikan yang terbaik seperti itu. Baik Bapak Ibu. Jadi dari 3 pernyataan ini Bapak Ibu ada yang tidak setuju ya dengan hukuman bisa meningkatkan disiplin anak, tapi sebagian besar setuju bahwa reward atau penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu, mari kita dengarkan materinya. Setelah mendengarkan materinya, nanti mungkin ada perubahan paradigma di Bapak Ibu semua tentang hukuman dan reward, punishment dan reward, apakah itu berpengaruh pada motivasi belajar anak dan disiplin anak. Baik, kita melakukan satu kegiatan yang akan menunjukkan materi tertentu.
Bapak Ibu bisa berpasangan berdua ya, misalnya Bu Endar dengan Bu Arum ya, yang berdekatan. Lalu Bapak Ibu pegang satu benda yang menurut Bapak Ibu penting, gitu. Handphone kata Bu Arum, handphone ya. Nah, laptop, itu ya nggak bisa digenggam ya, gitu. Jadi pegang, boleh secari kertas atau apa, pokoknya itu barang itu penting banget dan harga diri saya gitu kan, membawa harga diri saya gitu ya. Gitu. Nah sekarang misalkan Bu Arum dan Bu Endar, Bu Arum memegang barang pentingnya itu di genggamannya, dan Bu Endar membujuk bagaimana caranya supaya Bu Arum mau membuka genggamannya dan memberikan barangnya. Apa yang akan Bu Endar lakukan? Dirayu. Itu setelah dirayu, misalkan Bu Arum masih nggak mau, kasih permen. kasih permen tuh ya. Terus apa lagi? Dikitik-kitik. Dikitik-kitik. Sampai udah habis, maksudnya udah semua dikeluarin buat dibujuk. Nggak mau juga, sampai Bu Endar mulai kesel nggak kalau dia nggak mau juga? Kesel. Nah kalau kesel ada nggak niat mengintimidasi atau memaksa? Saking karena Bu Endar ada pengen tahu banget apa jalan. Gimana? Ada nggak niat itu? Ada ya. Dari membujuk, merayu, sampai memaksa atau mengintimidasi. Nah Bu Arum mau ngasihinnya karena apa? Misalkan, udah deh, saya kasih aja. Tuh alasannya, misalnya karena apa? Saya takut. Oh takut. Ya terus Iya terpaksa. kayaknya sih kalau dikasih makanan, karena makanannya saya kasih. Nah, tapi sebenarnya yang menentukan membuka tangannya atau memberikan makanan, memberikan barang itu siapa? Yang mengontrolnya? Siapa? Bu Arum atau Bu Endar? Yang memegang barang kan Bu Arum. Bu Endar maksa, merayu, memaksa, merayu, membujuk. Barang itu, genggaman itu bisa terbuka dan memberikan, siapa yang menentukan Bu Arum? Nah, itu poinnya, Bapak Ibu. Ya, poinnya di situ bahwa semua kontrol ada di diri orang masing-masing. Itu ada di dalam teori kontrol. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita berikan ada di diri kita masing-masing. Terus kaitannya apa Bu dengan pembelajaran di kelas dan di sekolah dan dengan murid? Kaitannya, selama ini Bapak Ibu berpikir bahwa anak-anak nurut sama Bapak Ibu karena ya, jadi Bapak Ibu itu saat ini pada umumnya paradigmanya adalah bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi murid-murid itu nurut sama Bapak Ibu, patuh sama Bapak Ibu karena peranan Bapak Ibu, karena kontrol dari Bapak Ibu. Itu paradigma yang ada sekarang. Yang kedua, ilusi bahwa kritik ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu sebagai guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan ada anak salah, kamu salah, gitu ya. Kamu salah, kamu datang telat itu salah. Tidak disiplin, itu kan yang kita lakukan selama ini. Tidak disiplin, anak nggak bawa buku. Bagaimana sih kamu? Kamu nggak rapiin bukunya semalam, sampai nggak dibawa bukunya. Itu membuat anak merasa bersalah, ya. Bapak Ibu berpikir dengan membuat merasa seperti itu, anak-anak murid menjadi merasa bersalah dan karakternya bisa berubah, ya kan? Itu yang kedua.
Yang ketiga, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalkan ibu kasih reward, ya, ibu kasih reward. Bapak ibu berpikir bahwa anak akan berubah dengan penguatan positif itu. Yang terakhir, yang sering kita lakukan, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak ibu sering nggak maksa anak-anak? Ya sering, saya juga, gitu ya. Pokoknya harus. Nah, Bapak Ibu, ya, ini yang mau kita rubah paradigma kita, bahwa anak-anak itu, murid-murid itu patuh, ya, taat pada kita, bukan karena mereka memang mau patuh dan taat. Bisa saja mereka satu takut, karena nanti ditegur, nanti dimarahi, nanti disuruh nulis banyak, ya kan? Nah, yang ya, ini yang mau kita rubah paradigma kita, bahwa anak-anak itu, murid-murid itu patuh, ya, taat pada kita, bukan karena mereka memang mau patuh dan taat. Bisa saja mereka satu takut, karena nanti ditegur, nanti dimarahi, nanti disuruh nulis banyak, ya kan? Nah, yang kedua, karena mereka ingin menerima penghargaan. Jadi reward yang Bapak Ibu berikan itu membuat anak melakukan sesuatu karena penghargaan gitu. Nah, itu paradigma kita itu harus dirubah sekarang, tidak boleh seperti itu. Terus dirubahnya gimana? Nah, kita pelajari di sini. Dulu namanya teori stimulus respon. Kalau sekarang namanya teori kontrol, ya. Kalau di stimulus respon, kita ingin anak kita itu, murid kita itu berpikir sama dengan kita. Kamu harus disiplin, karena saya disiplin. Kamu harus tepat waktu, karena saya tepat waktu. Padahal Bapak Ibu, kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pikirannya beda-beda. Nah, itu berarti kita harus tahu latar belakangnya anak. Misalnya murid saya nggak sisiran gitu ya, tadi pagi pas masuk, kita pasti akan berpikir, kok dia nggak sisiran sih, kan nggak rapi gitu kan pandangan kita. Tapi kita kalau di teori kontrol harus tahu kenapa ya dia nggak sisiran. Itu dulu, kenapa dia nggak sisiran. Nah, ternyata ibunya, dia nggak punya ibu di rumah, sama bapaknya doang. Ibunya jadi TKW di luar negeri. Nah, dari situ kita jadi tahu kenapa dia nggak sisiran. Mungkin bapaknya belum bangun, ini namanya bapak-bapak ya, nggak sempat disirin anaknya gitu kan, ngingetin anaknya. Nah, itu ya. Kedua, Bapak Ibu, di teori stimulus respon yang kita sering pahami, perilaku buruk itu kesalahan. Jadi kalau anak-anak berbuat salah, ya, berlaku buruk bagi kita itu salah. Tapi Bapak Ibu harus tahu mereka punya motif, artinya mereka punya sebab itu, ya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi semua itu dari dirinya sendiri. Begitupun murid-murid, semua dari dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, perubahan paradigma kita hari ini adalah bahwa kita tidak bisa mengontrol murid. Terus lalu ngapain kita mendidik kalau kita nggak mengontrol perilakunya? Jadi kita mengontrolnya, Bapak Ibu, berharap mereka berubah karena motivasi dari dalam untuk menghargai diri sendiri. Saya pengen nggak telat karena saya pengen nggak telat. Saya pengen jadi pribadi yang nggak telat itu. Ya Bapak Ibu ya, ada satu sudah kita lalui perubahan paradigma. Nah, yang kedua tentang disiplin positif. Bapak Ibu biar gak ngantuk kita tanya jawab ya. Rena udah mulai ngantuk. Bu Desma, menurut Bu Desma disiplin itu apa? Patuh pada peraturan.
datang tepat waktu, tertib, ya itu disiplin. Bu Han, saya bisa menanya saya menurut Bu Han, sama apa tadi? Atau ada peraturan yang ada, ya, dengan menjadi disiplin, taat dengan peraturan. Gitu ya. Ya, Bapak Ibu, ya, kalau kita dengar kata disiplin itu kaitannya sama kayak apa ya, ketat gitu ya, taat gitu ya, kaku gitu ya, disiplin gitu ya. Padahal kalau dimaknai lebih dalam, disiplin itu sebenarnya kita ngatur diri kita gitu supaya tujuan kita tercapai. Itu sebenarnya makna disiplin. Nah, jadi di materi ini bagaimana kita sebagai guru ya memanage murid-murid dengan disiplin positif gitu. Jadi supaya disiplinnya nggak negatif gitu ya, supaya pikiran kita disiplinnya positif ya Bapak Ibu. Nah sudah, lalu selain tentang disiplin positif ya Bapak Ibu, nah semua orang berperilaku ada motifnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dari 32 anak murid di kelas Bapak Ibu motifnya beda-beda, motivasinya beda-beda karena latar belakang sosial ekonomi mereka beda-beda, dan itu yang harus Bapak Ibu pahami. Mungkin kalau di kelas saya ada anak yang luar biasa lincahnya ya, lalu kesana kesini gitu ya, namanya Fadli. Kalau dipikir-pikir ya, kenapa? Jadi semua yang perilaku yang anak-anak ada di kelas masing-masing itu ada motifnya Bapak Ibu. Jadi ada yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya tuh kebutuhan dasar itu ada kebutuhan kasih sayang ya. Misalnya kayak tadi yang saya ceritakan, anak yang nggak sisiran itu mungkin dia kurang kasih sayang ibu, ya kan Bapak Ibu. Jadi dia perilakunya tidak sesuai dengan peraturan di sekolah ya. Lalu kebebasan, kesenangan, penguasaan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, ini yang paling penting, posisi kontrol guru di sekolah ada 5 ya. Nah Bapak Ibu di posisi yang mana nih? Yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu seneng banget dah kalau hukum anak, ada yang salah dikit dihukum, itu penghukum. Tahap kedua setelah penghukum, membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu itu senang banget bikin dia down. Kamu ini ya nggak ngerjain PR gitu ya. Nanti kalau kamu nggak ngerjain PR, nilai kamu nggak ada. Ibu kamu nanti nilai kamu nggak ada, kamu nggak naik, kamu nggak kasihan sama ibu kamu. Nah itu kita sering banget itu posisinya di situ ya. Yang ketiga sebagai teman. Ada guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Ayolah kerjakan gitu ya. Gak ada dia marah-marah. Kerjakan, nanti kalau kamu gak ada nilainya gimana, seperti itu. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu hanya mantau aja, mantau perilaku murid ya, mantau tugas-tugas dia ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, ini yang harus Bapak Ibu jadi posisinya, yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer ini di sini artinya kalau anak murid melakukan kesalahan, dia posisi yang bagus ya sebagai guru. Satu, jangan langsung ditegur, jangan langsung diomelin. Ya, satu, ajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan dia datang terlambat, kamu kenapa terlambat gitu. Bisa aja ibunya lagi sakit. Ya, jadi jangan langsung kamu ini terlambat terus seperti itu. Harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Memang kelihatannya terlalu ideal ya Bapak Ibu ya. Kita kan manusia biasa ya. Tapi Bapak Ibu harus dicoba untuk berubah gitu. Karena untuk pendidikan yang lebih baik gitu ya. Setelah mengajukan pertanyaan, terus ditanya kebutuhan dia, lalu kalau anak
melakukan kesalahan, Bapak Ibu nggak boleh membuat dia merasa bersalah. Bahkan diajarkan, oh iya dulu juga Bapak pernah kok melakukan kesalahan seperti itu, supaya dia tidak down, supaya dia tidak down, dia bisa kalau di istilahnya di sini validasi posisi dia. Kalau dia sudah merasa down, merasa bersalah, posisi dia udah nggak valid. Bagaimana dia bisa menerima nasihat kita kalau dia udah ngerasa bersalah? Itu ya Bapak Ibu. Lalu menguatkan pribadi. Lalu yang terpenting menanyakan keyakinan dia, Artinya gini, kamu pengen nggak jadi orang yang disiplin, tidak telat terus seperti itu, tanyakannya ya Bapak Ibu. Nah, ini yang di materi ini diajarkan tentang restitusi, ya, bukan retribusi, restitusi ya Bapak Ibu. Restitusi itu menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Jadi anak berbuat salah, Bapak Ibu tidak hukum, Bapak Ibu tidak tegur, tapi diajak melakukan restitusi ini, ya. Jadi setelah restitusi ini mereka bisa kembali lebih baik. Jadi tahu salahnya, tapi tidak merasa down, tidak merasa bersalah. Memang Bapak Ibu, kalau kita lihat pendidikan yang ideal itu kayak apa ya? Sulit gitu, karena kita manusia biasa ya, jauh dari sempurna, tapi bisa kalau kita biasakan. Kalau bisa, makanya yang pertama dirubah paradigma Bapak Ibu dulu. Jadi kalau Bapak Ibu anak muridnya nurut, patuh, taat, jangan senang dulu, karena patuh taatnya dari dalam apa karena takut sama kita, gitu ya. Tuh. Nah ini Bapak Ibu harus bikin keyakinan kelas di kelas. Keyakinan kelas ini beda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu misalnya datang tepat waktu, tidak berisik, tidak mengganggu teman. Tapi kalau keyakinan sudah lebih tinggi, saling menghargai gitu. Jadi dia tidak membuli temannya seperti itu. Nah, budaya positif yang ada itu dimulai dari kelas. Dimulai dari kalau kelas-kelasnya sudah baik, budayanya baik, nanti akan meningkat seperti itu. Nah ini segitiga restitusi, langkah-langkahnya. Ini kasus restitusi yang saya terapkan pada anak yang berantem di kelas saya. Berantem di kelas saya karena menghina, mengejek temannya yang krayonnya lebih jelek, gitu ya. Sampai mereka pakai bahasa sekarang, wah kena mental, dia kena mental gitu kan, dia krayonnya lebih jelek gitu dari krayonnya si Arya gitu. Nah itu ya saya panggil, saya tanya kronologinya, lalu mereka menyatakan kronologinya, menceritakan kronologinya, dan saya tanya kenapa Sauki mengejek Kairel, karena ternyata Kairel dulu sering mengejek Sauki, jadi balas itu. Jadi harus ditanya. Nah dari situ disampaikan bahwa kita harus menjadi pribadi yang tidak membuli orang, menghina orang seperti itu, ya. Memang ya seperti yang saya sampaikan tadi, sulit Bu, Bapak Ibu, untuk merubah paradigma kita. Tapi kalau kita bisa, kalau kita mau, kita bisa, Bapak Ibu ya. Nah ini kasus restitusinya diberi contoh semua, ya. Ini nanti kalau di Bapak Ibu ikut pendidikan dikasih kasus 10, suruh bahas ini gimana restitusinya seperti itu. Jadi kita terlatih untuk menganalisa suatu kasus. Jadi di pendidikan guru penggerak ini pertama teori, belajar teori ya, alurnya ada 4 karena merdeka ya, kurikulum merdeka.
Satu, mulai dari diri. Jadi kita disuruh menceritakan pengalaman kita yang berkaitan dengan materi. Eksplorasi konsep. Jadi konsep-konsep yang adanya. Ruang kolaborasi. Jadi Bapak Ibu nanti harus berkolaborasi sama teman-teman yang lain untuk diskusi tentang materi ini, ya. Terus apa ya? Demonstrasi konseptual. Jadi Bapak Ibu harus mendemonstrasikan yang dikaitkan dengan kondisi nyata di sekolah Bapak Ibu. Elaborasi pemahaman. Jadi ada narasumber yang ahli banget menyampaikan materi ini. Yang koneksi antar materi. Jadi materi yang kemarin dikait-kaitkan dengan materi sekarang. Nah, ini yang terakhir yang sedang saya lakukan, aksi nyata. Jadi ilmu yang saya dapat di-share, dibagi, diimbaskan ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu guru semua. Ini yang saya lakukan sekarang. Baik Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ayo Bu Imut mau nanya, silakan Ibu Imut. Udah tunjuk tangan Bu Imut. Restitusi tadi ya, anak kan kadang membuli. Bulian itu kadang kan anak belum tahu bully yang sebenarnya seperti apa sih bully. Akhirnya dia ngatain orang tua dan sebagainya, terus ngomongin kamu jelek dan ini punyamu lebih jelek daripada saya. Itu kan sebenarnya masuk pembulian ini. Tapi kan anak sekarang belum tahu. Nah, untuk mengatai hal tersebut, trik apa yang Bu Mais punya agar anak-anak itu tahu tentang bahwa itu bully gitu. Terus yang kedua, untuk guru nih, guru kan tidak boleh menghukum, tidak boleh terlalu mengejas begitu aja, kemudian memberikan hukuman ini yang terlalu keras, karena sekarang kan resikonya juga tinggi juga. Berarti diberi tahap demi tahap untuk mereka agar bisa merubah sikapnya yang kemarin. Jadi guru pun juga dari diri guru sendiri juga harus ada penekanan untuk bisa empati lah pada siswa. Pada ada masalah ya harus diselesaikan, bukan dengan cara kekerasan atau dihukum dan sebagainya. Trik dari Bu Mahes agar kita sebagai guru yang baik seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Mun, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau Ibu Mun dengarkan dari awal, sedikit sudah terjawab ya pertanyaan Ibu tadi. Jadi kalau guru yang baik ya, tadi sudah saya sampaikan dari awal, kita itu harus merubah paradigma Bu Mun, ya. Merubah paradigma artinya bahwa anak itu patuh, taat ya kepada kita, atau melakukan hal-hal yang kita inginkan yang baik ya, itu sebaiknya seharusnya dari diri mereka sendiri. Jadi bukan karena dari hukuman, bukan karena dari penghargaan yang akan mereka dapat itu. Jadi tadi sudah saya sampaikan beberapa perubahan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi anak-anak. Dan kalau misalkan ada pembulian ya Ibu Imut, kita bisa melakukan segitiga restitusi ini gitu. Dengan yang sederhana saja, kalau ada dua anak saling membuli ya, atau satu dibully, satu membuli, bisa dipanggil, diajak bicara, itu namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas itu artinya bahwa yang mereka lakukan itu kita bukan memaklumi salahnya ya, tapi supaya mereka nggak down gitu ya. Tidak kita hakimi dulu, tapi kita menyatakan bahwa artinya semua orang pernah berbuat salah gitu. Ini di segitiga restitusi ini, karena semua orang melakukan sesuatu ada motif gitu, ada motifnya, ada tujuannya. Jadi kalau dia membuli, dia motifnya apa, tujuannya apa. Seperti saya melakukan kasus segitiga restitusi pada Sauki, saya tanya, kamu kenapa membuli dia? Karena ternyata dia si Tyrell pernah membuli
sih tindakan yang salah. Artinya kita sampaikan, kita gali, dia harus tahu salah dia apa gitu. Dia harus punya pengetahuan dan keyakinan hal-hal positif, kalau di sini namanya nilai-nilai kebaikan universal. Mereka harus tahu, oh membuli itu nggak boleh berarti saya salah. Itu harus dari mulut dia sendiri, tapi bukan kita yang kamu salah, kamu sudah membuli teman kamu. Itu enggak, dari diri dia sendiri. Nah itu memang kita harus latihan untuk menggalinya. Di dalam buku modul yang saya punya ini ada cara-cara untuk menggalinya, menggali supaya bisa terungkap. Nah yang ketiganya menanyakan keyakinannya. Menurut keyakinan dia membuli itu baik atau enggak gitu. Nah itu harus ditanamkan keyakinan pada diri dia bahwa membuli itu tidak baik. Dan nanti kalau keyakinannya sudah tahu, sudah baik, dia akan melakukan tidak membuli karena dia memang nggak pengen membuli gitu, dari motivasi internal. Jadi Bapak Ibu, perubahan paradigmanya adalah kita harus membuat murid kita melakukan hal baik karena motivasi dari dalam diri, bukan dari luar, bukan dari hukuman, bukan dari penghargaan, bukan karena dia takut sama kita. Itu memang perlu proses latihan. Tapi kalau kita bergerak bersama-sama untuk hal itu, insya Allah bisa gitu, kita bisa jadi lebih baik gitu. Kalau Bu Ilmu tanyakan trik, saya sudah belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, yang ingarso sintulodo imadu mangun karso tuturi handayani. Itu dulu saya sekedar slogan aja, saya pikir ya, ternyata makna di dalamnya luar biasa. Mungkin yang pertama kita sebagai guru bisa lakukan ingarso sintulodo, kita harus jadi teladan gitu. Harus jadi teladan, imadu mangun karso, di tengah-tengah kita membersamai mereka. Dan tuturi handayani, kita mendorong dari belakang. Itu benar-benar kalau kita sebagai guru menerapkan itu luar biasa gitu. Oh dulu saya sekedar gambar aja gitu, simbol, tapi sekarang setelah belajar saya jadi tahu. Nah itu mungkin yang bisa kita lakukan ya. Bisa aja Ibu Imut ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu semua, cukup sekian sharing materi budaya positif ya di sekolah kita di SD Lubang Buaya 06. Semoga dengan materi yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu, perubahan yang kita lakukan tidak harus besar-besar Bapak Ibu. Sedikit saja perubahan kecil kita lakukan untuk murid-murid kita, itu akan bermanfaat sekali. Dari yang kecil secara bersama-sama itu akan menjadi perubahan yang besar gitu. Jadi nanti akan terjadi perubahan. Bagi Bapak Ibu yang tertarik sekali belajar pendidikan, Bapak Ibu bisa ikut guru penggerak seleksi. Itu banyak sekali ilmunya. Memang Bapak Ibu mungkin perlu diluruskan ya, bahwa menjadi guru penggerak itu ingin jadi kepala sekolah. Enggak harus jadi kepala sekolah gitu. Jadi sepengetahuan saya, guru penggerak itu nanti menjadi seperti lisensi ya. Sertifikat itu untuk bisa dipakai untuk kegiatan pendidikan, tapi nggak harus jadi kepala sekolah gitu, nggak harus jadi kepala sekolah. Buat belajar saja ya juga sudah sangat luar biasa. Memang berat, tapi kalau dihadapi, dijalani pasti bisa. Ini yang muda-muda nih sudah dibuka guru penggerak angkatan 8, 9, 10 yang di bawah 50 ikut seleksi. Nanti kalau udah punya sertifikatnya kan mau jadi apa nanti, atau ada kesempatan apa sudah punya gitu. Dan ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Saya terbuka pikiran jadi cerah gitu ya, karena banyak ilmu-ilmu pendidikan yang luar biasa yang saya tuh
nggak pernah pelajari gitu, nggak pernah saya pelajari gitu. Jadi bagus banget gitu ya, ilmunya. Ya. Baik, cukup sekian, saya tutup. Oh boleh silakan Ibu Ati. Sebenarnya bukan pertanyaan tapi sebuah solusi barangkali ya. Ini kan kalau soal hukuman bully terhadap anak-anak terjadi antara anak-anak atau guru kepada anak. Nah ini bukan bully atau bukan apa, tapi mengarah kepada terjadinya perubahan pada anak didik misalnya. Perlakuan seorang guru misalnya tiba-tiba yang memeluk anak murid dari belakang, apakah itu termasuk juga sebuah kasih sayang, tapi kasih sayang yang berbeda itu bagaimana untuk mengingatkan misalnya guru tersebut, terus terhadap perubahan anak itu kelihatan sekali kalau dia tidak suka gitu. Terus kita harus, ya misalnya kita menemui hal itu, kita harus memberitahukan kepada guru tersebut seperti apa atau bagaimana. Kecuali kalau anak yang menghampiri sendiri ya, anak yang berbeda jenis misalnya menghampiri sendiri, misalnya tiba-tiba meluk gurunya karena rasa sayang mungkin. Tapi kalau dipeluknya dari belakang, terus anak itu dengan kondisi yang kaget, terus kayaknya kurang nerima tapi nggak bisa melawan. Ketika itu terjadi, sikap kita harus bagaimana terhadap guru tersebut? Baik Bu Ati, terima kasih. Sekolah adalah tempat pembiasaan yang baik dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua warga sekolah, guru, murid ya, semuanya. Nah, kalau sudah ada kasus seperti itu ya, artinya bisa seperti itu menimbulkan perasaan tidak nyaman dan aman untuk si anak ya, si murid ya, mungkin ya itu. Mungkin kalau yang gurunya ya aman-aman aja, nyaman-nyaman aja mungkin, walaupun kita nggak tahu motifnya guru itu ya, apakah menunjukkan rasa kasih sayang, walaupun menunjukkan rasa kasih sayang kan tidak harus seperti itu, apalagi kalau anaknya sudah kelas tinggi ya kan, itu kan jadi nanti bisa berkonotasi perundungan seksual gitu kan ya, dan itu banyak kan terjadi di sekolah ya. Nah itu yang kita harus antisipasi Bapak Ibu, waspadai. Kita itu harus peduli terhadap sekecil apapun yang kira-kira menyimpang atau tidak baik di sekolah kita. Jadi saran saya, kalau saya di posisi ibu melihat seperti itu, pertama saya akan panggil anaknya. Saya sampaikan apa adanya, bahwa kita pun harus menanamkan pada anak murid kita untuk menjaga dirinya dari kekerasan seksual, perundungan seksual gitu ya, dan jangan sungkan karena kebanyakan perundungan seksual itu terjadi pada orang yang dekat, itu yang sering terjadi. Jadi ibu sampaikan kepada anak murid itu untuk kalau tiba-tiba dibegitukan langsung menepis dan sampaikan, Bapak saya nggak suka diginiin, itu nggak apa-apa. Bapak saya nggak suka diginiin, dan langsung pergi menunjukkan ketidaksukaan kita. Kalau kita menegur si bapak ya misalnya, akan banyak konflik ya kan, misalkan beliau tidak terima gitu, nanti kan lebih baik anaknya saja yang kita tekankan untuk melawan dan menghindar. Dan memang itu tugas kita sebagai guru, sebagai orang tua, untuk menyampaikan ke anak didik kita untuk menjaga dirinya dari perundungan seksual yang akhir-akhir ini marak terjadi ya. Kita kan lihat juga kalau di media tuh seorang guru ini melakukan ini pada anak muridnya. Nah itu sebelum berkembang tidak baik, kita putuskan, kita cut gitu ya, kita hindari. Jadi itu ya Bu, Ibu bisa panggil anaknya, sampaikan untuk menepisnya dengan lembut. Bapak maaf ya, saya nggak suka begini. Itu bentuk menjaga diri dia. Kalau dia diem aja karena takut kan kasihan. Kita yang harus mengajarkan ke dia ya. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bu Ati atas pertanyaan yang sangat bagus ya, terkait dengan perilaku yang mungkin
tersentuh atau tidak. Nanti lagunya saya share. Teman-teman boleh share kepada anak-anak ya. Dan memang perlu, karena sekarang bukan hanya dari lingkungan kita saja, anak-anak kan sudah melihat berbagai media sosial. Media sosial ini merupakan lebih kejam daripada narkoba. Narkoba ketika anak-anak menggunakan media sosial itu sebagai sudah suatu tontonan wajib atau apa sih kebutuhan wajibnya. Dan ketika anak pernah mengalami kekerasan seksual, lebih mudah menyembuhkan narkoba daripada traumatik kekerasan seksual. Dan ini yang perlu kita tanamkan di sekolah Bapak Ibu. Mungkin kita tidak sadar ya, utamanya kepada anak-anak kita ya, karena anak-anak sekarang itu apa sih ya, berbeda dengan kita. Kalau kita dulu tabunya masih tinggi. Kalau anak-anak sekarang memang banyak hal yang membuat mereka tidak mengerti lagi arti tabu. Satu karena mungkin lingkungan, karena kita kan tinggal di lingkungan perkotaan yang memang waktu pertemuan keluarga itu sudah sedikit, antara pertemuan orang tua dengan anak. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya karena memang tuntutan hidup ya, sehingga waktu untuk anak itu sudah berkurang. Nah, memang di setiap, utamanya kelas tinggi perlu diedukasi tentang apa sih bahayanya dan apa sih yang boleh dan tidak dilakukan oleh anak-anak kita ya. Begitupun seperti tadi kasus yang mungkin Bu Wati pernah mungkin lihat, apakah di lingkungan sekitar kita atau di luar ya, tidak sadar. Dan ini pernah ada kejadian, mungkin gurunya itu Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, sehingga di kasus ini naik ke sampai masuk TV deh. Dan di lingkungan kita, saya waktu itu masih berada di sekolah tertentu dan posisi saya waktu itu masih jadi guru. Jadi anak ini ya begitu digendong oleh gurunya, tetapi anak yang diperlakukan seperti itu bukan 1-2. Jadi mungkin sudah ada motivasi lain sehingga menjadi suatu apa sih, orang tua merasa keberatan, laporan dan ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak. Jadi ini untuk Bapak Ibu kita berhati-hati ya. Mungkin kita boleh sih gemes sama anak orang tuh, karena mungkin ada, saya juga suka melihat ada anak yang badannya kayak squishy kayak saya. Tetapi perlu kita lihat anak ini usianya sudah berapa ya, usianya sudah berapa. Dan ketika memberikan kasih sayang ke anak itu kita tidak boleh berlebihan, utamanya antara guru laki-laki Pak Riki, lihat saya, dan anak-anak kita perempuan ya, gemes boleh, tetapi jangan sampai rasa itu disalahartikan atau membuat anak tidak nyaman ya. Jadi seperti tadi katakan Bu Maya, lingkungan ini adalah lingkungan kita untuk lingkungan pendidikan ya, memang kita perlakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan yang ada. Mungkin itu tambahan dari saya Bu Ati. Terima kasih masukannya, ini apa sih untuk gambaran bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas penguatian tambahannya. Baik Bapak Ibu, kita tutup acara webinar kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi atau ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum.